Silakan duduk, terima kasih. Selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana topik pembahasan kita malam hari ini cantik sekali. Membicarakan mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan oleh wanita. Anda punya versi masing-masing, pasangan Anda juga punya versi masing-masing. Lalu kira-kira bagaimana ketemu di jalan tengahnya? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, apa yang betul-betul diinginkan wanita? Apakah yang diinginkan wanita itu dekat di hatinya atau di pikirannya? Di hatinya. Oke, tapi hati wanita punya pikiran sendiri. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, program kita ini indah sekali malam ini karena ini pembuktian dari keberhasilan karir kita selama ini, yaitu karir diterima orang lain. Banyak orang dalam kehidupannya sulit diterima oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri pun tidak menyukai dirinya. Berapa banyak orang yang kalau melihat ke cermin itu mengeluh, ya, kurang inilah, kurang itulah, kurang itu. Ada yang bilang begini kok masih hidup begitu. Tetapi dia menginginkan ada pria atau wanita yang komit seluruh hidupnya untuk dia. Padahal dia sendiri tidak berbahagia dengan dirinya sendiri. Semalam ini kita bahas yuk apa yang betul-betul diinginkan oleh wanita, supaya laki-laki betul-betul tahu cara membahagiakan wanitanya. Betul, ini kehidupan ini adalah kehidupan laki-laki. Tetapi tanpa wanita yang berbahagia, tidak ada laki-laki bisa disebut sukses. Itu. Baik Pak Mario. Sebenarnya ini akan jadi pertanyaan di baik pria ataupun wanita mengenai apa yang sebenarnya sesungguhnya diinginkan oleh wanita. Pertanyaan pertama saya ke Pak Mario adalah kalau kita bicara mengenai prioritas, Pak. Ya. Biasanya laki-laki melihat wanita secara umum. Yang perlu kita fokuskan adalah hal-hal umum itu atau hal-hal detail tentang keinginan-keinginan kecil dari wanita. Super sekali. Oke. Pintu menuju hati. Kalau ini hati, ini hati wanita, ini hati laki-laki. Pintu menuju hati wanita dan laki-laki beda loh ya. Pintu menuju hati laki-laki adalah matanya. Iya, ayo pintu menuju hati wanita apa? Dompet. Meskipun ada benarnya tapi bukan itu yang kita, oke? Yang menjadi pintu menuju hati wanita adalah telinganya. Wanita suka laki-laki yang bicaranya mendayu-dayu. Tuh, yang menjanjikan dunia tapi kasih barang palsu. Betul? Itu loh, prioritas, lihat. Apa yang menjadi prioritas kita? Kita itu hanya menjadi seperti yang kita prioritaskan. Kalau kita prioritaskan benar dan salah, lalu dikasih emosi dalam mempertahankan benar dan salah, namanya pertengkaran. Kalau fokusnya dalam kebersamaan itu pertengkaran, yang didapatkan adalah keluarga yang semakin menua, semakin banyak, semakin keras pertengkarannya. Tetapi kalau kita melihat prioritasnya adalah kebersamaan, bertengkar pun itu untuk mendekatkan. Ya, jadi waktu istri sudah pakai jurus flying mantis, gitu. Suaminya kan drunken master, kena. Kan harusnya bertanya, oke, kita bertengkar ini untuk lebih dekat atau berpisah? Ayo, untuk apa? Lebih dekat, good. Lalu waktu bicara tentang uang, oke. Apa yang paling membuat suami stres? Waktu istri bilang, Mas, uang kita habis. Itu langsung copot jantungnya.
Lalu bertanya, dipakai apa saja? Gitu toh. Makannya anakmu, gitu kan? Itu. Pasti penjelasan wanita itu lengkap sekali. Nah, waktu stres tentang uang, apakah Anda berfokus pada kurangnya atau berdua memikirkan bagaimana caranya cari lebih? Jadi banyak di antara kita kehidupannya tidak berbahagia karena yang diprioritaskan adalah membesarkan ketidakenakan, ketidakbaikan. Kalau dibicara tersinggung dengan orang lain, yang dibicarakan ketersinggungannya. Bukan menjadi pribadi yang disinggung pun tidak mempan. Ya toh? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak selesai pembicaraan kita, belum selesai tentang prioritas, tetapi yuk kita mulai dari memprioritaskan yang baik dulu, yang mendamaikan. Cinta itu harusnya membahagiakan. Karena di mana ada cinta, harusnya ada kebahagiaan. Jadi kalau Anda mencintai tapi tidak berbahagia, berarti prioritasnya mungkin sedang off, sedang meleset. Itu. Terima kasih Pak Mario memprioritaskan pada kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Satu pertanyaan dari saya berikan kesempatan kepada Anda yang bertanya. Penanya pertama kita hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam, salam super Bapak. Jadi sebelum memasuki pernikahan, semasa pacaran, saya pernah bertanya kepada istri saya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang perempuan? Ya. Jawabannya simpel dan sederhana, kesetiaan. Tapi setelah memasuki pernikahan ternyata keinginannya banyak sekali, tidak hanya kesetiaan. Jadi kalau misalkan keinginannya tidak terpenuhi, katanya tidak sayang. Bagaimana pendapat Pak Mario? Super. Terima kasih. Laki-laki pikir dia menjebak wanita dengan janji-janjinya. Wanita menjebak laki-laki dengan keinginan sederhana yang buntutnya panjang. Ya. Aku sebetulnya hanya menuntut satu darimu, kesetiaan. Plus mobil kayak itu, rumah kayak itu. Ya. Salah nggak Pak wanita menuntut itu dari Anda? Jadi yang bilang enggak itu perempuan semua. Salah nggak wanita menuntut itu dari laki-lakinya? Sekarang laki-laki saja dulu. Laki-laki, apakah salah menuntut wanita menuntut Anda seperti itu? Dia nggak bilang ya, nggak bilang nggak jawab. Oh, itu jawaban aman ya. Nah, sekarang gini, kalau Anda tidak diharuskan sukses, apakah Anda akan berupaya sukses? Tidak. Laki-laki itu petualang. Kalau bisa pergi naik gunung, menyeberangi lautan, tidak ada uangnya pun dilakukan. Itu laki-laki. Tetapi wanita yang mengharuskan, gitu. Jangan hanya bicara aja, gitu. Talk less, do more, gitu kan? NATO, no action, talk only. Where is the money, gitu kan? Nah, kan harus begitu ya? Iya, wanita yang setuju. Nah, tanpa paksaan seperti itu, laki-laki akan hidup seadanya. Mengalir saja. Nah, wanita itu penghebat. Wanita itu penghebat. Jadi kalau laki-laki menikah dengan wanita yang hanya menurut, laki-laki itu tidak akan maksimal. Ya. Nah, kalau begitu harapkanlah Anda menikah dengan wanita yang menuntut. Lalu belajarlah ilmu kesabaran. Nah, setelah beberapa saat Anda melaksanakan the small wins, kemenangan-kemenangan kecil, Anda akan mengerti maksud dari wanita Anda. Laki-laki yang menang kecil berurutan, dadanya penuh. Betul. Matanya tidak terlalu sering berkedip. Jadi istrinya bilang gini, Pak, aku beli TV lagi ya. Matanya nggak kedip. Terus, ini mobil tadi aku tukarkan dengan yang baru, nggak kedip.
Berarti kalau laki-laki banyak berkedip itu berarti dia belum mampu. Itu, Pak, gitu kan? Sudah kedip-kedip gitu. Jadi kegagahan laki-laki bisa dilihat dari kedipannya. So sambut Pak, tuntutan wanita memang itu mereka. Begitu, syukuri mereka dan Tuhan tidak membuat kesalahan. Jodoh itu bisa jadi bukan jodoh kalau kita salah memeliharanya toh. Ya. Yang kita nikahi itu seandainya bukan jodoh, tapi kalau Anda baik Pak, malam-malam diganti sama Tuhan. Bangun tidur lalu bilang, kenalkan aku jodohmu. Gitu bayangkan. Itu. Pikiran saya sekarang bertanya, kira-kira di antara Anda ada yang nggak berpikir nanti malam diganti jodohnya? Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Metro TV tentunya, di Mario Teguh Golden Way. Apa yang sesungguhnya diinginkan wanita, topik kita di kesempatan kali ini. Dalam kehidupan semua orang pasti bertemu dengan stres. Terkadang ada orang yang bisa menghandlenya, kadang tidak tahu bagaimana caranya, tapi stres ini selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, dalam hubungan ini, wanita dan juga laki-laki, bagaimana kita harus mengatur stres, Pak Mario? Wanita yang stres untuk laki-laki yang stres dan sebaliknya. Oke, nah. Dalilnya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang saya sampaikan ini, kalau Anda dengarkan dengan betul, saya jamin membantu Anda menghilangkan stres. Saya jamin. Ini sangat logis, belum pernah saya sampaikan sebelumnya. So, perhatikan betul-betul karena ini setengah kebatinan. Timbangan perasaan kita. Langsung saya praktekkan ke Anda ya. Langsung Anda jawab. Waktu Anda dengar teman pangkatnya lebih tinggi dari Anda, senang ya? Hebat. Dia sukses. Dari kampus kita juga dia sukses. Pangkatnya, jabatannya besar. Kaya raya loh. Iya toh? Super sekali, tenar. Good. Perasaan Anda apa? Aku ini apa? Memang nasib. Nggak adil deh. Memang aku lahirnya salah tempat gitu. Wetonnya. Kita itu tidak boleh dengar berita baik. Iya. Makanya kadang-kadang kita mau cerita tentang berita baik, kita ragu. Karena orang gampang stres loh kalau dengar berita baik. Yuk sekarang ini loh yang saya mau ajak Anda untuk melatih. Langsung setelah ini Anda hilang stresnya. Lihat ya. Itu karena Anda memberikan bobot kepada pikiran buruk. Nih, kalau Anda bilang itu tidak penting, misalnya gini, ya aku ini siapa? Pikiran itu tidak penting. Bukan aku siapanya atau bukan siapa yang tidak penting, bukan. Pikiran itu tidak penting. Oke, terus bilang, ya tapi memang aku yang jelek, dia pantas istrinya cantik, gitu kan? Aku ini jelek gitu. Itu jangan bilang memang jeleknya memang tidak bisa ditolong, oke? Tetapi pikiran bahwa Anda jelek itu tidak penting. Coba sekarang praktekkan gini. Aku tidak cantik, tapi pikiran itu tidak penting. Langsung plong. Aku tidak anggun, tapi pikiran itu tidak penting. Plong. Aku tidak secerdas dia, tapi pikiran itu tidak penting. Plong. Ayo latihan ya sekarang. Ingat-ingat orang yang membenci Anda. Ingat-ingat. Ambil wajahnya, oke? Jangan banyak-banyak. Satu saja. Itu kok banyak banget yang diingat. Oke, ambil wajah orang yang Anda benci, oke? Yang membenci Anda, yang buat Anda marah. Ingat kata-katanya kepada Anda. Ingat, sudah. Lalu katakan apa? Pikiran itu tidak penting. Langsung hilang ya? Ya, langsung tidak mengganggu. Karena Anda yang memberikan bobot kepada pikiran buruk.
You're placing importance on unimportant things. Thoughts. Jadi tidak penting ditaruh. Kenapa orang tidak bisa tidur? Memberikan bobot kepada pikiran tidak penting. Jadi mulai nanti malam, begitu ada pikiran, besok bagaimana ya? Langsung katakan, pikiran ini tidak penting sekarang. Penting kemarin atau besok. Let me sleep. Ya. Sudah lihat damai sampai lupa tepuk tangan. Oke. Saya juga lupa mau ngomong apa jadinya. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silakan sahabat super yang hadir di studio. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, selamat malam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Ya, jadi sebelumnya saya ada cerita dulu sebelumnya. Jadi saya suka dicurhatin sama beberapa teman wanita saya. Ya. Dan beberapa diantaranya itu ceritanya adalah tentang bertahan di dalam hubungan yang tersakiti. Nah, saya suka bertanya pada mereka, buat apa sih bertahan kalau misalnya hubungan yang itu tidak membuatmu bahagia atau malah tersakiti? Mereka beberapa menjawab, kan aku terlanjur cinta sama dia. Atau apa? Aku bertahan karena aku tahu dia pasti akan berubah. Itulah bla bla bla. Nah, itu akhirnya buat saya jadi punya satu kesimpulan terhadap kasus itu. Jadi ini pertanyaan saya, apakah benar bahwa wanita itu apabila mereka semakin disakiti, mereka malah menjadi semakin setia? Gitu Pak Mario. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin disakiti semakin setia. Nggak mungkin berlaku di istri saya nih Pak. Tapi kata terlanjur, semua yang pernah mengatakan terlanjur sayang pasti menyayangi bukan orang baik. Ayo. Aku terlanjur cinta, pasti orang itu bukan orang baik. Karena Anda sudah terlanjur. Ada kontrak, gitu kan? Ada keharusan, ada social bond, ada ikatan sosial, ada penilaian sosial sehingga Anda tidak bisa meninggalkannya. Tapi kata terlanjur selalu dikatakan oleh orang lemah, tersiksa, yang mencintai seseorang tidak baik. Tuh, siapa yang Facebooknya kata-katanya habis buat terlanjur sayang? Ayo. Ayo. Nah, repotnya wanita tidak tegas. Karena dia dalam memilih laki-laki tidak baik selalu sudah membantah nasihat. Ayo. Siapa yang dibantahnya? Ibunda. Siapa lagi yang dibantahnya? Ayah, teman, sahabat, motivator. Golden Ways dibantah. Apalagi? Yang gaib. Oke? Nah. So. Itu sebabnya wanita tidak bisa tegas. Dia menikahi laki-laki yang menyiksanya, tidak bisa ditinggalkannya karena dulu dia melukai hati ibunya, merendahkan ayahnya di tempat orang lain, sahabatnya dibuang semua untuk si panyul yang penyiksa itu. Jadi apa yang diinginkan wanita? Aneh. Menginginkan kebahagiaan tapi memelihara kesedihan. Itu loh mawar yang berduri yang kau genggam itu. Kalau tanganmu berdarah, mengapa tidak kau lepaskan? Terlanjur. Itu terlalu. Itu. Semoga cukup jelas jawabannya ya Bapak ya. Dan juga menjawab pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini dari rumah Anda. Dan saya yakin banyak sekali yang memiliki pertanyaan yang sama. Sekarang saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Dan Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada ya. Juga bisa dilihat di mtgwpoll.com. Seperti apa pollingnya? Ini dia. Apakah yang sesungguhnya diinginkan wanita? A. Kehidupan yang bebas dan mandiri. B. Kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan.
C. Kedudukan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Apakah yang sesungguhnya diinginkan wanita? Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Menarik sekali untuk mengetahui kira-kira seperti apa jawabannya. Anda jangan kemana-mana, kita lihat jawabannya setelah break. Dan tentunya tetap di Mario Teguh Golden Ways. Cinta dan setia, cinta dan setia, dan mapan. Ibu pilih yang mana? Sama seperti Anda, saya juga penasaran ingin tahu seperti apa hasil polling yang sudah didapatkan, baik oleh sahabat super yang hadir di studio atau Anda yang melalui mtgwpol.com ya. Kita lihat sama-sama, ini dia hasilnya. Apakah yang sesungguhnya diinginkan wanita? Pilihan A, kehidupan yang bebas mandiri. B, kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan. C, kedudukan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. A 5%. C 7%, kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan 88%. Wanita memberitahu laki-laki dia hanya mau itu. Jangan percaya. Yuk, tapi kita dengarkan dulu. Kehidupan yang bebas dan mandiri. Yang 5% ini siapa tadi? Terima kasih. Salam super Pak Mario. Salam Saya super. Dwi dari Kebumen. Saya memilih A, kehidupan yang bebas dan mandiri. Dalam arti kehidupan yang bebas menurut saya itu bebas menyayangi orang yang memang saya sayangi. Bebas untuk dicintai orang yang mencintai saya. Dan mandiri artinya biar saya bisa membantu juga orang yang saya sayangi. Oh, bukan main. Jadi Anda sudah... Jadi Anda sudah menikah, Anda ingin bebas mencintai dia atau... Ya, oh dia? Sudah saya yang memang sudah mencintai saya. Nanti dulu. Artinya pasangan saya. Iya, saya tahu. Jadi Anda sudah menikah, Anda ingin bebas mencintainya. Iya, betul. Yang melarang siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau gitu bebas, kehidupan yang bebas dan mandiri ini kebebasan apa? Kebebasan yang bertanggung jawab dan sebagaimana ditetapkan di Undang-Undang Dasar ya. Jadi, banyak orang memilih belum jelas apa yang dipilihnya. Wanita itu memang ingin hidup bebas, dimuliakan di dalam penghormatan, pengabdian dan kesetiaan suaminya. Iya. Ya, seperti itu ya? Kita sependapat. Nah, betul. Lalu dia dibebaskan untuk menjadi pribadi yang pikirannya dihormati, begitu? Yang pendapatnya dihormati. Betul. Karena banyak laki-laki menganggap begitu wanita dinikahi, dia tidak boleh berpikir lagi. Iya. Tidak punya sikap sendiri, tidak punya keputusan sendiri, begitu? Iya, begitu maksud saya. Nah, yang 88% itu tidak mau itu. Mau juga, tapi nanti saja. Itu yang penting dia mau dulu karena percaya itu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Anda. Yang 7% ini wanita yang menginginkan kedudukan, kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Ini wanita mesti jalannya. Oke. Nah. Pilih wanitanya Mas Ibram. Oh, ini dia. Perkenalkan, nama saya Dia dari Bogor. Yes, kenapa saya memilih kedudukan, kekayaan, ketenaran dan kekuasaan? Itu saya artikan dalam segi yang positif. Jadi maksud saya kekayaan di dalam hatinya. Seperti itu. Kedudukan bahwa saya adalah wanita yang terbaik buat dia. Seperti itu. Ketenaran, jadi dimanapun dia berada dia selalu mengukuhkan nama saya sebagai wanita yang dia pilih. Seperti itu.
Dan satu kekuasaan, saya ingin dipilih dia bahwa satu kekuasaan saya yang berhak untuk mengurus kehidupan dia dan anak-anaknya. Seperti itu. Oh, jadi ini bukan berkuasa dalam artian menjadi presiden. Oh, bukan. Bukan. Tenar, bukan dikenal semua orang, tapi dikenal dia. Oh, maksudnya dia juga di teman-temannya juga. Memperkenalkan ke teman-temannya. Iya. Istriku ini. Iya, oh betul. Betul. Berkuasa, termasuk mengurusi dia. Begitu. Jadi ya? tidak akan ada wanita yang berani ganggu dia karena hanya dari saya. Karena wanita yang berkualitas putri oleh Tuhan disandingkan dengan laki-laki berkualitas raja. Itu kan hukumnya, ada hukumnya itu. Bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau gitu wanita itu bisa satu. Ada dua ya pilihannya. Coba Anda yang pilih. Satu, mempercantik diri gitu supaya menarik bagi laki-laki. Pokoknya nafasnya disesakkan. Begitu kan? Oke? Lipstiknya begitu, pokoknya semuanya dimenorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menjadi wanita yang tidak harus cantik tapi menarik. Tidak harus berhias, sudah cantik. Karena wanita cantik yang sesungguhnya cantik dalam kesederhanaannya. Gitu, tapi tegas mengatur dan bahkan bisa bilang ke laki-laki, jangan. Gitu kan? Itu tidak baik. Gitu. Ini saja. Gitu. Ayo, Anda pilih yang mana? Yang kedua. Karena wanita yang kelihatannya biaya pemeliharaannya mahal, dihindari oleh laki-laki muda yang sedang minus, atau dihindari oleh laki-laki kaya yang hemat. Oke, tapi wanita-wanita penghebat laki-laki dipilih laki-laki yang rencananya jadi orang hebat. Super sekali. Nah, sekarang baru kita masuk ke mayoritas. Mainstream banget ya, istilahnya anak-anak sekarang. Kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan. Sesuaikan kan bajunya pink gini ya. Mas Hilbram pilihkan siapa ini? Wanita yang ini hampir semuanya. Wanita. Itu Mas Hilbram. Ya, terima kasih. Nama saya Marisa dari rumah. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah aja. Dari rutan. Rumah, Pak. Rutan. Rumah. Rumah. Iya. Saya dengarnya rutan. Dari rumah. Iya. Di mana rumahnya? Ini nggak tahu kenapa audiens kali ini lucu-lucu ya. Oke, silakan yang dari rumah. Ya, terima kasih. Saya memiliki kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan karena di sini pasti apapun yang diinginkan wanita ya. Kalau pasangan saya itu cinta, apapun sulitnya itu pasti akan diusahakan. Tapi catatan di sini, kalau bisa wanita jangan terlalu memaksakan. Takutnya nanti pasangan kita jadi stres. Itu yang kasihan. Emang mau kita berpasangan dengan orang yang stres? Kan kasihan kan kitanya gitu. Iya. Dengan kesetiaan sendiri itu nanti kita berharap dia tidak hanya setia dengan kita aja, tapi dengan keluarganya. Basic di sini ada orang tua dia seperti itu. Terima kasih. Nah, ibu pentingkan cinta dan kesetiaannya ya. Iya. Ya, ada dua orang. Ya. Ada dua orang. Satu cinta dan setia, cinta dan setia dan mapan. Ibu pilih yang mana? Cinta, setia, dan mapan. Atau gini, kalau dia cinta dengan kita, dengan keluarga dia, pasti dia akan mengusahakan untuk membuat keluarganya itu semua terpenuhi bahagia.
Jadi kesejahteraan itu juga bukti dari kesetiaan. Iya. Bukti dari cinta. Iya, seperti Jangan itu. kau bilang cinta lalu buat aku lapar. Benar, Begitu Pak. ya. Betul. Oke, nah sekarang kalau saya kurangi satu. Oke, kita ganti warna tintanya. Nih, kalau dia tidak cinta, tapi setia dan mapan, Anda tetap pilih dia. Insya Allah kalau setia pasti cinta, Pak. Tidak cinta, setia dan mapan. Setia. Kalau saya artikan itu setia sampai mati gimana, Pak? Kapan matinya? Jangan didoakan dia mati dulu. Baru mau menikah sudah bicara dia mati. Yang nggak setia siapa ini? Oke, saya mengerti kalau dia tidak cinta tidak mungkin, kalau dia setia karena kesetiaan adalah bukti cinta. Iya. Nah, kalau begitu wanita ingin ada cinta dan kesetiaan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Iya toh? Iya, good. Memang begitu, itu logis. Saya tidak menyalahkan Anda karena itu manusiawi dan wanitawi. Terima kasih. Baik, sudah Anda dengarkan penjelasan dari Pak Mario terhadap 3 pilihan yang ada. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way. Dia pulang kerja. Nah, istri udah ngasih isyarat gitu ya, istilahnya. Isyarat. Iya. Bicara mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan wanita. Sekarang saya mau mengambil dari sudut pandang pernikahan, Pak Mario. Yes. Ketika kita bicara mengenai pernikahan, kita bicara mengenai proses panjang, ya, perjalanan yang panjang. Dan biasanya kalau kita melihat ke masa depan, kita harus memikirkan investasi, Pak, supaya tepat di masa depan. Bagaimana Pak Mario melihat hubungan dengan investasi, dengan pernikahan, dengan sebuah hubungan, dengan masa depan? Invest in good relationships. Investasi dalam hubungan yang baik. Rezeki, kemuliaan, nama baik, semua itu datang melalui hubungan dengan orang lain. Jadi ini orang lain, jadi kita diberikan itu melalui orang lain. Oke, hanya ada 2 cara mendapatkan uang. Satu, melalui orang lain. Kedua, nemu. Kalau Anda tidak pandai nemu, harus pandai berhubungan dengan orang lain. Nah, hubungan baik dengan orang lain ini lewatnya semua kebaikan. Sekarang, bekerja, berpartner, menikah. Yang paling penting yang mana? Menikah. Karena menghasilkan keturunan nanti. Itu nama besar kita dibangun di sana. Sekarang, kalau Anda mau ikut lomba renang, gitu, apa yang Anda lakukan jauh hari sebelum lomba renang? Latihan. Karena mungkin datang dari keluarga penyayang kucing yang takut air. Kan kucing takut air, anak-anaknya juga takut air. Nah, berarti kalau begitu berlatih. Banyak orang menganggap pernikahan, hubungan yang besar, berat, mulia itu bisa dicapai melalui kehidupan yang penuh dengan hubungan buruk. Dengan teman bertengkar, dengan teman sekolah bertengkar, dengan guru gak cocok, dengan adiknya sendiri bertengkar, ibunya bapaknya bertengkar, bapak ibunya juga bertengkar. Ayo, berapa banyak orang dalam kehidupannya banyak mengalami masalah hubungan. Lalu dia berharap akan menikah dengan damai dengan satu orang yang dimintanya menua bersamanya. Dalam happiness atau dalam sadness, dalam kesehatan atau dalam sakit, gitu, di dalam kelebihan atau dalam kekurangan.
Tetapi selama muda diisi dengan pertengkaran. Facebooknya isinya adalah makian, hujatan kepada orang lain. Tweetsnya itu selalu menghujat orang lain. Lihat itu. Lalu dia berharap menikah. Kalau kita bicara mengenai sebab akibat, bisa saja dia disuruh mengunduh semua kejahatannya, kekejiannya sebelumnya di dalam pernikahannya. Bisa dibayangkan itu. Kalau gitu yuk kita invest di hubungan, mulai dari hubungan yang penuh kasih dan hormat kepada diri sendiri. Hormati nama Anda, sebut nama Anda dengan baik, tulis nama Anda jelas, tebal, tanda tangan yang anggun, yang jangan terlalu kecil seperti lalat stres begitu, gitu? Atau tanda tangannya besar sampai tetangga nggak ada tempatnya. Ada tuh yang terima gaji itu sampai temannya, aku tanda tangan di mana? Hormati diri, penuh kasih menyebut nama. Kalau ada masalah katakan gini, Mario, pikiran itu tidak penting. Jangan kau berikan bobot. Pikirkan yang lebih penting bagi dirimu dan bagi cintamu kepada istri dan anak-anakmu. Coba itu. So yuk kita invest di dalam hubungan-hubungan yang baik. Kalau sedari tadi kami sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari laki-laki tentang apa yang diinginkan dari wanita. Sekarang saya berikan kesempatan kepada wanita untuk menceritakan isi hatinya. Yang ada pasangannya di sini. Siapa yang ingin curhat? Silakan. Ya, baik. Ibu, boleh kami minta naik ke atas panggung? Ibu suami ada di sini? Ada ya? Suaminya berdiri boleh? Nama ibu siapa? Siti Nuraini. Ibu Siti Nuraini. Baiknya. Suaminya siapa namanya? Muhammad Yahya Sudrajat. Super sekali. Sudah berapa lama menikah? 2 bulan pas ke tanggal 11. Tanggal 11 ini 2 bulan. 2 bulan. Oke. Kan ini acaranya, programnya adalah apa yang diinginkan wanita. Jadi kalau gitu apa harapan Anda? Harapan saya sih untuk kedepannya suami saya tuh lebih mengerti apa yang saya mau, terus nggak harus diucapkan karena saya tuh lebih menghargai beliau karena saya ucapkan kalau keinginan saya, apa yang saya inginkan takut keberatan atau istilahnya takut kepikiran gitu. Jadi kalau kita bicara takut dia kepikiran. Maunya adalah dia ngerti sendiri aja. Tapi lebih paham gitu Pak. Ya. Lebih paham. Jadi Anda tidak usah bicara, dia mengerti. Dalam hal kecil Pak. Dalam hal kecil. Ya. Seperti dia pulang kerja. Nah, istri udah ngasih isyarat gitu ya, istilahnya. Isyarat. Iya. Oke. Isyaratnya apa? Ya dengan SMS dia istilahnya di rumah saya nggak masak karena saya nggak belanja istilahnya kan, karena tabungnya habis dan saya tidak bisa mengisi tabung itu dan memasangnya kan, ya udah. SMS-nya itu sebelum dia pulang. Sebelum, ya. Sebelum dia pulang. Ya. Oke. Terus ternyata ya, dia? Ternyata pulang ke rumah nggak beli apa-apa. Saya suami saya nggak sayang gitu kali ya sama saya gitu. Padahal itu harusnya kan dia bawa tabung ya. Enggak, seenggaknya dia bawa beli makan gitu buat dia. Oke. Kan bukan bawa tabung. Ya oke nah. Ya memang keterlaluan. Jadi padahal ibu sudah kasih isyarat ya. Iya, kan ngasih tahu. Dan isyaratnya dalam bentuk SMS. Iya. Dia jawab nggak? Oh. SMS-nya nggak dijawab? Dia jawab. Jawabnya apa? Ya udah kata dia, dia makan, beli makan. Dia makan sendiri. Yuk pastikan ambil wajah dia ya. Jadi dendam kesumat dia makan sendiri. Pulang bawa mie instan, dah tahu tabungnya kan nggak diisi, bawa mie instan. Oh ya itu maksudnya dimakan aja kerupuk gitu ya. Jadi makan nanti bumbunya sendiri gitu.
Jadi kalau gitu harapan Anda apa kepada suami ini? Ya, harapan saya untuk lebih ke depannya itu untuk lebih bisa mengerti yang nggak harus istilah istri itu ucapkan gitu. Udah tahu keadaan. Nah sekarang Pak, apa penjelasan Anda? Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Mario karena atas nasihat Pak Mario tentang move on, akhirnya saya bertemu dengan Siti Nuraini. Seminggu yang lalu saya berdoa, saya pengen sekali ngobrol dengan Bapak. Dan doa saya dijawab dengan cara yang seperti ini gitu. Nah sekarang Pak, apa penjelasan Anda? Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Mario karena atas nasihat Pak Mario tentang move on, akhirnya saya bertemu dengan Siti Nuraini. Terus yang kedua, saya mau berterima kasih sama Allah karena seminggu yang lalu saya berdoa, saya pengen sekali ngobrol dengan Bapak. Dan doa saya dijawab dengan cara yang seperti ini gitu. Super sekali. Terus yang ketiga? Yang ketiga saya mau jawab yang pertama, kenapa saya makan ya? Saya dapat traktiran Pak. Traktir, saya nggak tahu. Kalau dia dapat traktiran. Traktiran di kantornya? Dapat traktiran? Ya saya dapat traktiran, tapi saya nggak bilang kalau saya habis makan itu dapat traktiran gitu. Oh, memang bukan salah teman Anda. Saya di kantor. Bukan salah dia, itu salah yang traktir. Terus yang selanjutnya saya cuma bisa bilang 6S 1K. 6S 1K. 1K. Apa itu? Susah senang selalu sayang setiap saat karenanya. Karena Nya-nya N-nya besar atau kecil? N-nya besar Pak. N-nya besar? Iya. Karena Tuhan? Good. Bentar. Dia seneng, saya susah di rumah. Dia di kantor ada yang ngelaktir saya. Dia senang, ada yang susah. Apa? Selalu pertama mana yang namanya selalu bersama? Yang pasal pertama. Susah senang Selalu bersama. Di mana itu? Setiap saatnya tadi Anda makan traktiran, dia makan angin. Ya. Makanya saya bawain mie gitu Pak buat makan. Karena saya ditraktir mie gitu. Bawa mie kering. Iya Pak. Tidak ada LPG. Iya. Dan berarti Anda sudah malam. Iya. Dan yang saya heran adalah Anda damai sekali makan, membayangkan istri belum makan, Pak. Sebenarnya sih galau Pak, cuman ya. Galau Pak. Tadi waktu off air ada bertanya, mengapa wanita sekarang derajatnya sudah hampir sama? Dan menurut Anda itu tidak baik, karena wanita harus di bawah laki-laki. Pak, saya sampaikan wanita memang tidak pernah setara dengan laki-laki. Wanita lebih mulia dari laki-laki. Ibumu baru ayahmu. Ini kan calon ibunya anak-anak Anda, yang juga suka mie instan. Oke. Ayo, kalau Anda ingin berrezeki baik, 3 kali hormati dia, Pak. 1 kali hormati diri Anda sendiri. Terima kasih buat sarannya Pak. Terima kasih Pak. Sabar ya, terus lapor kalau ada apa-apa. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
Baik, kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk kita tetap bersama-sama di program ini. Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. You are more beautiful than you think. Kita itu lebih cantik dari yang kita pikir. You met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Sahabat-sahabat saya wanita yang baik hatinya, you are more beautiful than you think. Kita itu lebih cantik dari yang kita pikir. Komentar kita tentang diri sendiri tidak pernah secantik yang dilihat oleh orang lain. Berarti wanita yang melihat dirinya tidak begitu cantik akan berlaku kepada anaknya seperti orang tidak cantik kepada anaknya. Kalau dia melihat wajahnya tidak ramah, maka dia berlaku ke suaminya seperti wanita yang tidak ramah. Kalau dia lihat dirinya sebagai wanita yang penuh stres, dia akan bereaksi kepada apapun di dunia sebagai wanita yang stres. Semudah-mudahan tayangan ini tadi menjelaskan kepada kita bahwa pendapat orang lain tentang kita itu lebih baik daripada pendapat kita sendiri tentang diri sendiri. Maka berpihaklah kepada pendapat baik. Kalau bertemu orang jangan suudzon, jangan menduga yang buruk. Bahkan kita diingatkan untuk tidak berprasangka buruk kepada manusia dan kepada Tuhan. Kasih sayang kepada Tuhan kepada kita itu jauh lebih besar daripada hitungan untung rugi kita selama ini. Semulai dari sekarang yuk lihat semua orang sebagai sahabat. Kalau belum sahabat Anda, sahabati mereka. Karena you are more beautiful than you think. Itu. Masih banyak kebersamaan waktu kita untuk tetap bersama-sama di acara ini, di program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Pernikahan adalah rumah tumbuh. Jangan nikahi laki-laki yang tidak bisa direnovasi. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Kita bisa melihat juga bahwa wanita butuh ketegasan, termasuk juga ketika berbicara tidak. Bisa Pak Mario jelaskan? Super sekali Mas Ilbram. Learn to say no. Belajarlah untuk mengatakan tidak, enggak, sorry. Sekarang, dunia ini banyak keburukannya atau kebaikannya? Dunia. Lebih banyak keburukannya atau kebaikannya? Oke. Dunia sebagaimana diciptakan Tuhan indah.
dunia dalam pergaulan manusia yang bermasalah. Ya. Oke, sekarang seandainya saya ambil pendapat Anda bahwa dunia ini banyak buruknya. Oke, banyak buruknya. Lalu mengapa Anda sulit mengatakan tidak? Kalau banyak buruknya, kok sulit bilang tidak? Kalau orang sulit mengatakan tidak, apa yang banyak didapatnya? Kalau lingkungannya buruk, dia sulit mengatakan tidak, apa yang didapatnya? Keburukan. Apa yang membuat Anda sulit mengatakan tidak? Ayo, apa? Kita itu ada perasaan nggak enak. Ini loh. Tidak enak menolak orang jelek, membiarkan dirinya jelek. Tegas ya mulai dari sekarang, say no. Hanya kan kita disebut orang baik kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang sabar. Jadi kalau menolak pun Anda bilang, saya akan senang sekali tetapi mohon maaf saya belum bisa. Yuk kita jadi orang-orang baik yang bisa mengatakan tidak. Dan mudah-mudahan diantara kita yang tegas jadi pemimpin. Yes, jangan sampai kita dipimpin orang tidak tegas yang mendahulukan kepentingan orang tidak baik. Itu. Jangan sampai dipimpin orang yang tidak tegas dan mendahulukan hal-hal yang tidak baik. Kepentingan orang tidak baik. Super sekali Pak Mario, kita bisa masuk pada kesimpulan kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita berdoa lebih banyak karena perasaan sedih daripada perasaan bahagia. Senang. Ya. Lupa bahwa doa Anda tidak lengkap apabila di dalamnya tidak ada unsur kesyukuran. Cantik ya? Doa tidak lengkap kalau di dalamnya tidak ada unsur kesyukuran. Jadi kalau tidak di awal doa, di akhir doa Anda sampaikan Anda bersyukur. Gitu. Terima kasih Tuhanku, telah banyak wanita yang belum menikah, yang pantas untuk menikah dengan sebaik-baiknya laki-laki, dan aku bersyukur telah kau nikahkan dengan laki-laki baik yang galau kalau makan sendiri. Kalau dimulai atau di dalamnya ada kesyukuran, Anda tidak terlalu marah. Ya toh? Tuhan tidak mungkin menyandingkanku yang baik dengan orang yang tidak akan jadi baik. Pernikahan adalah rumah tumbuh. Jangan nikahi laki-laki yang tidak bisa direnovasi. Betul? Nah, itu bisa direnovasi nggak? Bisa. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk kita mulai dari kesyukuran. Semua masalah itu adalah pemberitahuan agar kita memperbaiki diri. Sekarang, hukumnya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya. Kalau Anda merasa diberikan laki-laki yang belum baik, itu pemberitahuannya tentang dia atau tentang Anda? Itu dia. Ikhlas toh? Good. Jadi kalau gitu Tuhanku, mungkin ada di dalam pernikahanku, aku lakukan sesuatu yang pantasnya dibalas dengan mie instan kering. Itu loh Bu. Iya toh, kalau mau adil. Jadi, untuk orang yang kecewa dengan pasangannya, nasihatnya sederhana. Perbaiki diri, supaya dia diperbaiki Tuhan. Bukankah sekarang tangan Tuhan berperan kepada suami ibu? Dikerjain di golden ways. Bayangkan itu. So, yuk mulai dari kesyukuran. Lalu, introspeksi. Jangan cepat menyalahkan orang. Lebih baik salahkan diri sendiri dulu. Meskipun itu kelihatannya lemah dan lebay, tetapi lebih baik aku memperbaiki diriku agar Tuhanku mencocokkanku dengan sebaik-baiknya belahan jiwa. Karena yang namanya hidayah itu dari Tuhan, bukan upaya kita. Tidak ada loh orang itu bisa memberi hidayah, yang bisa adalah menyampaikan hidayah. Pemilik hidayah, pengertian yang mencerahkan kehidupan itu Tuhan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang diinginkan wanita itu tidak sederhana. Yang betul-betul diinginkan wanita adalah keseluruhan kehidupan Anda. Dia memang 88% tulisnya hanya cinta dan kesetiaan.
Jangan percaya. Wanita itu paling jenius dalam menjebak laki-laki. Jebakan yang indah kenapa? Kalau wanita itu menginginkan keseluruhan hidup laki-laki bagi kemuliaan hidupnya, tolong diingat ya, hanya laki-laki mulia yang bisa memuliakan wanita. Banyak laki-laki karena merasa pangkatnya tinggi, atau pendapatannya sedikit lebih besar daripada istrinya, atau yang kejam sekali suami yang mengatakan, uang itu bukan dari Tuhan, itu dari aku. Ada suami yang seperti itu. Nah, untuk orang-orang seperti itu, kita doakan supaya dia melihat bahwa keberhasilannya itu dimuliakan dalam pernikahannya. Laki-laki yang tidak menghormati istrinya, menghina dirinya. Saya marah kalau ada orang tidak menghormati Ibu Lina, karena itu istri saya. Maka saya tidak mungkin jadi orang pertama yang melukai Ibu Lina, karena saya suaminya. Baru ngeh ya. Berarti yuk kita invest di dalam kemuliaan pribadi. Jadilah sebaik-baiknya pribadi supaya Tuhan sandingkan. Karena kesimpulannya nih, orang yang memuliakan dirinya akan menjadi pribadi yang sangat menarik tanpa dia berupaya menarik. Sehingga wanita-wanita baik yang mau move on atau tidak, yang terpanggil atau tidak, akan datang kepada kita karena kita pantas bagi seindah-indahnya belahan jiwa. Wanita menginginkan kehidupan Anda, berikan. Telah diterimanya nama Anda sebagai nama dia. Seperti Lina teguh mengambil nama saya. Mulai dari memberikan nama Anda, buat dia bangga menggunakan nama Anda. Lalu sejahterakan dia dalam kehidupan yang baik. Berbicaralah yang baik tentangnya. Kenalkan namanya dimanapun Anda berada. Dan tunjukkan bahwa kebahagiaannya adalah sebab bagi kebahagiaan Anda. Muliakan wanita. Terima kasih Pak Mario dan juga terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.